anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita, saudaraku, dimanapun kita berada. Malam hari ini kita kembali bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan lewat persekutuan yang indah di dalam firman dan Roh Kudus. Dan malam hari ini satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Firman yang kita percaya sampai saat ini janjinya digenapi di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Dan malam hari ini kami sungguh rindu mendengar lagi suara-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, untuk kami boleh memiliki hati yang baik, hati yang terbuka untuk firman Allah. Sebab kami tahu, kami menyadari bahwa hidup kami adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu pimpin kami Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami mengerti maksud dan tujuan Tuhan, lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kemurahan Tuhan malam hari ini bagi kita semuanya. Kita dalam keadaan baik, dan berkat Tuhan terus mengalir dan memelihara tiap-tiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari satu bagian dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-48, ayat yang ke-18. Alkitab mencatat demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Renungan firman Tuhan malam hari ini berjudul Hidup dalam Damai Sejahtera Allah. Saya percaya saudara bahwa setiap kita merindukan damai sejahtera. Damai di tengah-tengah keluarga, damai di mana kita bekerja, ada damai sejahtera di dalam hati kita secara pribadi. Firman Tuhan ini berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Pada bagian yang selanjutnya dikatakan, maka damai sejahteramu. Bukankah hari-hari ini saudara ada banyak orang kehilangan damai sejahtera karena situasi dan keadaan-keadaan ini? Kehilangan damai sejahtera, seakan tidak dapat lagi bersukacita dan bergembira. Tetapi tidak dengan kita anak-anak Tuhan, bahwa damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi saat ini. Pada ayat selanjutnya dikatakan, akan tetapi ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera itu terus mengalir dan mengalir. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Bukankah rasa bahagia yang sangat dirindukan, diharapkan, dinantikan oleh setiap manusia di muka bumi ini? Kebahagiaan seperti apa yang diharapkan oleh dunia ini? Karena dunia ini begitu banyak menawarkan kebahagiaan yang semu sementara, saudara.
Tetapi Alkitab mencatat sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kebahagiaan kita itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungguh janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia menjanjikan satu kebahagiaan yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Dan tentunya kita mengakui bahwa ada begitu banyak pergumulan manusia di bawah matahari, di dunia ini, dalam kehidupan tiap-tiap manusia, sehingga kebahagiaan itu sudah tidak dirasakan lagi. Kebahagiaan tidak ditentukan seberapa banyak yang kita miliki. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh situasi yang baik dan nyaman. Tetapi Alkitab mencatat kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi milik Allah. Dan setiap orang yang sudah menjadi milik Allah, dia pasti melakukan perintah-perintahnya. Masalah, pergumulan, konflik, ujian itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Dan bukan hanya orang-orang dunia saja yang mengalami itu, saudara, tetapi umat-umat Tuhan juga mengalami itu. Namun seluruh pergumulan hidup itu tidak menjadi sebuah alasan bagi saudara dan saya untuk berhenti berharap, untuk menjadi putus asa dan kehilangan damai sejahtera. Tetapi setiap pergumulan itu menjadi satu kesempatan bagi saudara dan saya untuk melihat betapa Allah hendak menyatakan karyanya yang besar. Tuhan mau kita melihat pertolongannya itu. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengerti bahwa selalu ada pertolongan dan jalan keluar bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Kemalangan boleh ada, pergumulan boleh ada, kesusahan hidup, bahkan sakit penyakit boleh ada. Tetapi janji Tuhan berkata, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bukankah ini janji yang sungguh luar biasa, saudara? Sampai hari ini saudara dan saya dapat bertahan dari setiap kesulitan dan kesusahan hidup. Sampai hari ini kita hidup dan kita terpelihara di hadapan Tuhan. Bukankah itu janji Tuhan yang ajaib? Bukankah itu kebaikan Tuhan yang tidak pernah harus kita lupakan, saudara? Dan saya percaya bukan hanya hal-hal yang ada di dunia ini saja, saudara, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan dari sorga itu menjadi milik saudara dan saya. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi mereka tidak melihat dia, karena dia akan kembali kepada Bapa. Dia naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya. Tetapi tahukah saudara, Alkitab mencatat meskipun demikian Tuhan Yesus tidak menghendaki murid-muridnya menjadi lemah, menjadi gelisah. Tetapi Tuhan mau murid-muridnya tetap kuat, tidak gentar. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah berbeda sekali, saudara, dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang sejati, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Tetapi damai sejahtera itu timbul dari dalam hati sebagai dampak dari ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Nya, yang melakukan perintah-perintahnya. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, serta menjauhkan diri dari segala kejahatan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan dalam hidup ini, sebab ada jaminan dan pemeliharaan serta perlindungan dari Tuhan. Bahkan Dia berkata, kita ini ada dalam pandangan, kita diawasi Tuhan, kita dijaga Tuhan, bahkan kita dijaganya seperti biji matanya. Ulangan 32 ayat 10, Alkitab mencatat, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan di auman padang belantara. Satu situasi yang menakutkan dan menggentarkan. Tetapi sebaliknya pada baris yang berikutnya, saudara, dikelilingi dia, diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Haleluya. Sekalipun ada kegentaran dan ketakutan, saudara, Tuhan berkata kita ini seperti biji matanya, dijaganya dengan luar biasa, diawasinya. Bahkan selama 24 jam Allah mengawasi saudara. Bahkan tidur pun kita dipelihara dan dijaganya. Kita sangat berharga. Kita mulia di hadapannya, saudara. Ada perlindungan secara menyeluruh yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Damai sejahtera akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Dan apa yang sedang kita hadapi saat ini, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dari Allah. Dan Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan saudara dan saya. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara, jika Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara, percayalah, di sana ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih untuk berkat yang besar ya Tuhan. Kami diberkati dengan damai sejahtera daripada Engkau. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu terus memelihara dan memenuhi hidup kami. Berkati tiap-tiap umat-umat-Mu dimanapun berada, dalam situasi dan keadaan yang terus dihadapi, dijalani. Kami tetap percaya sebagai umat-Mu Tuhan, bahwa tangan kasih-Mu memelihara kami, melindungi kami, memberkati kami. Bahkan Engkau mengawasi kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu, sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Jadilah pada kami seperti apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus
Kami terima berkat firman-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumah